Idris alaihi salatu wassalam diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecerdasan, maka disebut Idris dari kalimat dirasah, karena di antara keistimewaan daripada Idris alaihi salatu wassalam, di mana dia awal man khatta bil qalam, bahwa dia adalah nabi yang pertama kali mencatat dengan pena. Jadi dia orang yang pertama kali mencatat dengan pena, dan juga diberikan ilmu yang luas dan luar biasa. Lah Idris alaihi salatu wassalam ketika melihat kemungkaran dari kaumnya Qabil yang semakin hari semakin rusak kondisinya, maka Idris pun kemudian mulai mengumpulkan kaumnya, kemudian mengajak berjihad untuk menumpas kemungkaran yang ada pada kaumnya Qabil. Dan dialah nabi yang pertama yang melakukan jihad, nabi pertama yang menawan, dan nabi pertama yang mengambil harta rampasan perang. Tetapi harta rampasan perang sejak zaman Idris alaihi salatu wassalam sampai Nabi Isa alaihi salatu wassalam belum dihalalkan. Jadi mereka hanya mengambil harta itu, kemudian diserahkan kepada Allah Azza wa Jalla dengan cara diletakkan di bukit-bukit dan gunung-gunung. Kemudian akan datang api yang menyambar. Kalau seandainya harta itu disambar api, kemudian hangus dan habis, menunjukkan jihadnya diterima. Artinya jihadnya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sebaliknya, maka jihadnya masih dipertanyakan keikhlasannya. Tapi di zaman Nabi SAW, harta rampasan perang itu dihalalkan untuk dimanfaatkan. Makanya Nabi SAW mengatakan, wa uhillat liyal ghanaim, dihalalkan kepadaku untuk memanfaatkan harta rampasan perang. Maka Nabi SAW berhak mendapatkan 1/5 dari harta rampasan perang, khumus. Ma'asyiral muslimin, maka Idris alaihi salatu wassalam berusaha untuk memperbaiki kondisi, berjihad melawan kemungkaran. Dan siapa yang tidak ikut ajarannya ditangkap dan jadi tawanan, dan hartanya dirampas. Akhirnya setiap hari banyak orang yang sadar kembali ke jalan yang benar. Dari situlah maka Allah subhanahu wa ta'ala menghadiahi Idris bahwa dia setiap hari amalannya akan diangkat sebanyak umat yang didakwahinya. Maka Idris alaihi salatu wassalam pun kemudian meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk ditangguhkan usianya. Setelah dia mendapatkan kabar, dia mendapatkan pahala sebanyak kaumnya, kebaikan kaum yang dakwahinya, maka dia ingin diperpanjang usianya supaya makin banyak lagi kebaikan yang akan diangkat ke hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada juga kisah tentang kematian Idris alaihi salatu wassalam. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa rafa'nahu makanan aliyya, kami angkat Idris ke tempat yang tinggi. Maka ada kisah Israiliyat bahwa ketika Idris alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk ditangguhkan usianya agar jangan cepat diwafatkan, berjumpalah Idris dengan malaikat Jibril. Kemudian dia meminta kepada Jibril untuk dipertemukan dengan malakul maut. Maksudnya supaya Idris bernego dengan malakul maut agar jangan dulu dicabut nyawanya dan agar ditangguhkan usianya. Maka kemudian Iblis pun diangkat oleh Jibril ke langit. Kemudian sesampainya di langit yang keempat, tiba-tiba malakul maut sudah menunggu di situ. Jibril pun heran, kenapa malaikat maut sudah ada di situ? Maka Jibril bertanya, kenapa engkau sudah di sini? Maka malakul maut mengatakan bahwa Allah memerintahkan aku untuk mencabut nyawa seorang manusia di langit ini. Aku pun heran, mana ada manusia di sini? Rupanya di situ ada Idris yang dibawa oleh Jibril. Subhanallah. Idris ingin meminta tangguhan usia, sementara malakul maut diperintahkan Allah untuk mencabut nyawa Idris. Itulah kematian. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak mungkin mundur, tidak mungkin maju. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan mati. Ada yang mengatakan seperti itu bahwa Idris meninggal di langit keempat. Dan itu makna ayat wa rafa'nahu makanan aliyya, dan kami angkat Idris ke tempat yang tinggi. Tapi ini kisah Israiliyat. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa Idris tidak meninggal di langit. Idris meninggal di bumi, karena semua manusia meninggal di bumi. Tapi ini masalah khilaf para ulama. Tapi yang jelas bahwa kisah Nabi Idris alaihi salatu wassalam berusaha untuk memperbaiki kaumnya, memperbaiki bagaimana umatnya kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun perlu dicatat bahwa di zaman itu belum ada penyimpangan akidah sama sekali. Belum ada. Jadi penyimpangan mereka itu hanya melakukan dosa besar. Tapi mereka masih mentauhidkan Allah, baik kaumnya Qabil ataupun kaumnya Sis alaihi salatu wassalam. Sampai pada waktunya ketika Idris alaihi salatu wassalam meninggal dunia. Dan Idris ajarannya masih dipegang oleh anak turunannya. Sampai kepada ada satu keluarga yang disebut dengan keluarga Wud, atau Quran menyebutnya Wad.
memiliki beberapa anak. Ada Yaghus, ada Ya'uq, ada Nasr yang disebutkan di dalam surah Nuh. La tadarunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Jadi keluarga Wud ini adalah umatnya Idris alaihi salatu wassalam yang paling soleh yang tersisa kala itu. Baik, dermawan, cerdas, saleh, dicintai umatnya. Sampai akhirnya kemudian Wud pun meninggal dunia. Kemudian digantikan oleh Yaghus, digantikan oleh Ya'uq, digantikan oleh Nasr. Akhirnya semua anak-anaknya juga meninggal dunia sehingga hilanglah percontohan yang baik. Mulailah akhirnya syaitan datang kembali, membisikkan kepada generasi pertama yang merupakan murid-muridnya keluarga Wud dan mengatakan, kenapa kalian tidak membuat patung? Ambil batu, kemudian pahat, buat semacam berhala, ya, gambarlah mereka supaya kalian diingatkan dengan kebaikannya. Maka mulailah generasi pertama mereka membuat patung, dan inilah pembuatan patung pertama, tapi belum disembah. Kemudian datang generasi kedua, kata syaitan, kenapa kalian tidak memproduksi banyak-banyak? Letakkan di rumah-rumah kalian, supaya tidak ada satu rumah pun kecuali ada patungnya orang saleh. Buatlah patung yang sedang sujud, yang sedang ruku, yang sedang bersedekah, supaya kalian terangsang untuk melakukan ibadah. Sampai datang generasi ketiga, keempat yang tidak mengetahui kenapa generasi pertama buat patung. Akhirnya kemudian syaitan pun mendatangi mereka dan mengatakan, aku hidup di zaman bapak dan kakek kalian, sesungguhnya mereka membuat patung ini agar kalian menyembahnya. Maka terjadilah kesyirikan pertama setelah Idris alaihi salatu wassalam, itu pun setelah asyratu qurun, setelah 10 qurun, 1000 tahun dari zaman Adam alaihi salatu wassalam sampai akhirnya diutus kepada mereka seorang nabi yang merupakan rasul pertama di dunia, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam.